Oke, selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya tips agar untuk video short kita ini banyak penontonnya. Jadi untuk keuntungan dari konten short sendiri, di sini yang pertama adalah untuk akun kita ini akan lebih mudah mendapatkan penayangan dan itu untuk yang pertama, dan yang kedua adalah subscriber ini juga akan lebih cepat tontonnya. Bahkan saya juga nggak sadar ya kemarin itu sempat satu hari ya itu bisa mencapai sekitar 3000 subscriber, bahkan dalam 1 jam itu mencapai 1000 subscriber. Nah itu yang pernah saya rasakan, dan menggunakan sebuah konten short ini memang luar biasa ketika kita paham untuk triknya dan juga kita menentukan niche yang tepat ya. Nah di salah satu dari konten short saya ini sudah mencapai sekitar penayangan 844.000 penayangan. Teman-teman tinggal klik seperti ini ya. Nah ini kemarin sempat turun karena saya jarang aktif. Kemudian saya di sini posting sebanyak mungkin ya untuk dibikin konten short dan juga upload secara rutin dan juga berkala. Tentunya alhamdulillah untuk saat ini jangkauannya sudah mulai naik ya. Jadi di sini ada konten, ada audiens seperti ini. Dan di sini untuk penonton baru 632.000, kemudian penayangan 844.000 ya. Nah ini sudah jelas, jadi konten short ini lebih mudah kita mendapatkan penayangan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum untuk dibikin dari konten shortnya belum ada penayangan, nah ini mungkin dari niche konten kita kurang tepat ya. Kemudian yang kedua adalah thumbnail kurang bagus ya, itu biasanya akan sulit ya untuk kita bisa mendapatkan penayangan banyak view untuk di konten YouTube short kita. Nah ada beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui. Untuk yang pertama ya itu saya sudah melakukan riset kemarin. Kita masuk di bagian audience, kita masuk di bagian dollar di sini. Nah di sini alhamdulillah untuk penayangannya sudah mencapai 588.000. Ini yang bersih ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita sudah sampai 3 juta penayangan kita bisa mendapatkan 3 fitur monetisasi ini ya. Kemudian di bagian bawah ada sekitar 10 juta penayangan kita dari video kita, ini bisa muncul iklan ya untuk konten short ya. Nah jadi ada beberapa trik ya buat teman-teman agar nanti untuk konten shortnya itu bisa lebih banyak penayangannya ya. Jadi yang pertama adalah fokus pada satu topik ya ataupun satu niche konten. Nah itu untuk yang pertama, karena kalau ada penonton yang menonton video kita, itu mereka bisa menonton video kita yang lain dengan topik yang sama. Dan sehingga untuk konten kita itu akan direkomendasikan ke kreator-kreator yang lebih dulu ya, biasanya seperti itu. Dan setelah seperti itu, jadi sistem rekomendasi itu adalah video kita itu berada di topik yang sama di video orang lain. Misalkan video teman-teman tentang mancing ya. Nah, jadi nanti di bawah ataupun di atas dari video orang lain tentang mancing itu adalah di bawahnya adalah video teman-teman. Nah, seperti itulah sistem rekomendasi. Nah, jadi sistem rekomendasi ini lebih efektif ya dibanding konten kita ini ditemukan di pencarian ya. Jadi kalau ditemukan di pencarian, orang belum mencari, nggak akan ketemu untuk video kita. Nah, berbeda kalau sudah mendapatkan rekomendasi. Ya, orang nggak nyari pun, ya selagi mereka nonton dengan topik yang sama, maka video kita tetap akan berada di bawah mereka. Nah, itulah kuncinya kenapa sistem rekomendasi ini lebih bagus dibanding video kita ini ditemukan di pencarian. Jadi kalau video kita ditemukan di pencarian, ya secara logikanya saja nunggu orang mencari terlebih dahulu baru video kita ada view-nya. Tetapi kalau rekomendasi ini video kita akan terus direkomendasikan ke konten-konten yang sama yang topik. Bahkan kita sembarangan judul pun yang terpenting masih satu niche konten, ya itu tetap akan ada penontonnya. Nah jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu. Nah yang pertama tadi adalah fokus pada satu topik ya. Kemudian yang kedua adalah fokus di 15 detik yang pertama. Jadi di 15 detik yang pertama itu teman-teman harus memberikan sebuah hook ya, dimana penonton ini akan agar tetap bertahan menonton video kita sampai habis. Jadi kalau di skip ya penonton ini nggak nonton sampai akhir, maka secara otomatis konten kita itu nggak akan mendapatkan rekomendasi. Jadi buatlah hook di 15 detik yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah membuat judul dan juga mengandung kata kunci. Nah itu ya tentunya yang pertama adalah agar mudah ditemukan di pencarian juga. Ya untuk di bagian judul yang mengandung yang menarik ya dan juga mengandung kata kunci. Nah itu teman-teman juga wajib dipahami di bagian dari judul kita. Jadi kalau kita masih baru ini nggak usah sembarangan membuat judul ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan rekomendasi di bagian audiens itu sudah muncul channel-channel yang lain, nah itu kita nggak masalah.
itu artinya channel kita sudah mendapatkan rekomendasi. Tetapi kalau di audiens kita itu nggak ada penonton ataupun channel yang setopik, yaitu kita usahakan masih tetap harus menentukan ataupun membuat judul yang menarik dan juga mengandung kata kunci agar lebih mudah di pencarian ya. Dan nanti enaknya kalau teman-teman sudah mendapatkan rekomendasi, itu judul apapun itu akan tetap masuk ya, penonton juga akan tetap ada karena konten kita ini direkomendasikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan musik yang lagi trending. Nah, ini opsional ya, teman-teman juga bisa menggunakan musik yang disediakan di YouTube ya. Jadi jangan menggunakan musik sendiri. Jadi musik-musik yang disediakan di YouTube itu musik yang sudah diizinkan oleh YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan sebuah optimasi, di mana kita juga harus melakukan sebuah riset. Jadi kalau tanpa riset, kita tidak akan pernah tahu ya. Jadi seperti itu. Misalkan konten mancing ini sepi, ya kita bisa riset konten yang lainnya. Jadi kalau kita nggak riset, konten kita ya akan segitu-segitu saja. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sebuah tren. Jadi tren ini juga penting ya. Jadi teman-teman juga bisa cek di bagian dari YouTube Short, ini apa sih yang lagi trending. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Jadi kalau kita bisa tiru, amati ya. Jadi kita juga bisa tiru, amati, kemudian kita kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita juga bisa melihat dari channel yang lain, ketika kita bisa melakukannya ya kita lakukan ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah upload secara rutin dan juga konsisten. Nah, untuk di bagian short sendiri ya itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi saja itu sekitar 10 sampai 15 video per hari, dan itu pun berkala teman-teman. Yang namanya berkala adalah nggak langsung kita upload banyak sekaligus, itu nggak seperti itu ya. Nah, jadi berkala itu ya kita ada waktu-waktunya. Jadi misalkan sore ataupun pagi, siang ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu barbar juga teman-teman ya. Jadi kita juga harus berkala. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pertama adalah fokus pada satu topik. Kemudian fokus hook di 15 detik pertama agar video kita ini bisa ditonton sampai akhir. Kemudian membuat judul yang menarik dan juga mengandung kata kunci ya. Selanjutnya juga menggunakan musik yang direkomendasikan. Nah, ini opsional ya untuk musik ya. Kemudian juga melakukan optimasi ataupun riset ketika memang konten kita nggak ada perubahan nih, sudah 20 video kita upload. Nah, teman-teman bisa ubah niche konten yang lain ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau riset, tetap mempertahankan konten tersebut ya, yang nggak ada penontonnya itu sama. Itu sampai kapanpun nggak ada penontonnya. Jadi teman-teman harus wajib melakukan sebuah riset ya. Kemudian mengikuti tren. Nah, ini juga wajib ya, agar kita juga bisa mengetahui untuk tren apa sih untuk konten short ini yang lagi rame ya. Kemudian juga upload secara konsisten dan juga berkala. Tentunya konsisten, jangan sampai bolong ya. Fokus pada satu niche, jangan sampai bolong, itu kunci yang utama agar tonton untuk penontonnya ini bisa cepat berkembang ya. Untuk dibikin konten short yang pasti adalah hook di 15 detik pertama itu sudah harus teman-teman siapkan. Kemudian thumbnail yang menarik. Jadi thumbnail yang membuat orang ini penasaran nih, ini konten apa sih. Nah, jadi seperti itu. Jadi buatlah thumbnail yang semenarik mungkin. Jadi thumbnail itu nanti bisa kita atur di bagian dari konten short ya. Dan oke, jadi untuk selanjutnya yang kedua adalah ketika teman-teman ingin upload konten short, ini juga wajib menambahkan hashtag dan juga harus kita private terlebih dahulu. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk di bagian dari aplikasi YouTube seperti ini. Kita klik di bagian tanda plus, kemudian kita masuk di bagian kemudian kita klik di bagian selesai seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja nih. Jadi pastikan teman-teman juga harus paham untuk settingannya. Jadi settingannya juga harus paham, dimana kita juga harus menentukan untuk hashtagnya juga. Jadi hashtag juga bisa mengumpulkan untuk jenis dari konten kita. Kalau konten kita short ya bisa dikumpulkan ke konten-konten short yang lainnya. Jadi hashtag ini juga berpengaruh ya, agar lebih mudah juga ditemukan dan juga lebih mudah dikumpulkan ke konten-konten short yang lainnya. Nah, setelah kita masuk di YouTube, kemudian kita klik saya di bagian berikutnya seperti ini. Nah, ketika upload video di sini teman-teman nanti tambahkan saja judulnya. Misalkan di sini review HP Oppo A70 ya. Review HP Oppo ya, misalkan kita tuliskan saja review HP Oppo. Nah, di sini karena kita konten short, teman-teman bisa tambahkan hashtag. Caranya klik saya di bagian tagar ataupun tagar seperti ini, teman-teman bisa tambahkan nih short seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan hashtag lagi, short lagi. Jadi ada dua hashtag yang wajib teman-teman tambahkan agar videonya rame. Yakni adalah short yang ada S-nya dan juga short yang gak ada S-nya. Nah, ini juga wajib teman-teman ketahui.
Dan tentunya untuk dibikin hashtag ini jangan terlalu banyak juga teman-teman ya, jadi yang opsional yang sesuai saja, jadi jangan terlalu kebanyakan. Nah kalau kebanyakan biasanya malah penontonnya nggak ada. Untuk dibikin deskripsi ini dikosongkan saja ya. Ini teman-teman yang belum tahu, jadi di bagian deskripsi itu nggak usah kita isi. Jadi saya kosongkan. Tapi alhamdulillah view-nya tetap bertahan. Ya kalau untuk konten short ini nggak ada deskripsinya nggak masalah. Yang penting adalah judul. Nah jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.